Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Berikut ini adalah video pembahasan soal dari buku cetak ESPS kelas 5 halaman 39 sampai dengan 40. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Soal nomor 1, Pak Andri mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa meter per detik kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Andri? Nomor 1, 72 km per jam kita ubah menjadi meter per detik. Nah, caranya adalah 72 km dijadikan meter, berarti dia turun 3 tangga dikali 1000. Dibagi, karena per ya, berarti dibagi jam ke detik. 1 jam sama dengan 3600. 72.000 dibagi 3600. Coret. Jadi 720 dibagi 36, hasilnya adalah 20 meter per detik. Jadi jawaban nomor 1 20 meter per detik. Soal nomor 2. Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Doni adalah 70 km per jam. Berapa kilometer jarak yang dapat ditempuh Pak Doni selama setengah jam? Jadi diketahuinya adalah kecepatannya atau V-nya adalah 70 km per jam. Kemudian waktunya adalah setengah jam. Yang ditanya adalah jarak berapa kilometer. Terusnya S sama dengan rumus S itu adalah V kali T. Kecepatan dikali waktu sama dengan 70 dikali 1/2 sama dengan 70 dibagi 2 adalah 35 km. Jadi hasil nomor 2 adalah 35 km. Soal nomor 3, Ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam dengan jarak tempuh 20 km. Berapa lama Ayah mengendarai motor? Nah, diketahui berarti adalah kecepatan rata-ratanya sama dengan 50 km per jam. Kemudian jaraknya adalah S sama dengan 20 km. Yang ditanya adalah waktu. Berarti rumusnya adalah S bagi V. S-nya 20 km, sedangkan kecepatannya 50 km per jam. Berarti kita bisa coret ya. Ini kilometer dibagi kilometer habis. Berarti 2/5 jam. Bisa kita jadikan pecahan desimal. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5. Tidak bisa, kita letakkan 0. 0, sama dengan 4. Berarti 0,4 jam. Jadi Ayah mengendarai motor selama 0,4 jam. Kemudian soal nomor 4. Sebuah mobil berangkat pukul 6 tepat dari kota A menuju kota B yang berjarak 210 km. Berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut jika tiba di kota B pada pukul 9 tepat? Nah, dia tiba pukul 09.0 ya, jadi 9 tepat. Kemudian berangkatnya pukul 6. Kemudian yang diketahui lagi adalah jaraknya. Jaraknya itu 210 sama dengan 210 km. Nah,
Yang ditanya adalah kecepatan rata-ratanya. Berarti kita harus cari dulu lama dia di perjalanan. Berarti tiba dikurang berangkat. Berarti lamanya dia adalah 09.00 dikurang 06.00 sama dengan 3.00 atau 3 jam. Kemudian ditanya adalah kecepatan rata-rata. Rumus kecepatan rata-rata itu adalah S per T. S-nya 210 km. Sedangkan waktunya atau T-nya itu adalah 3 jam. 21 dibagi 3, 7. 0 dibagi 3, 0. Berarti kecepatan rata-ratanya adalah 70 km per jam. Soal nomor 5, jarak rumah Mita ke sekolah 240 meter. Mita mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 1,2 km per jam. Berapa menit Mita mengendarai sepeda ke sekolah? Diketahui jaraknya atau S-nya adalah 240 meter. Kecepatan rata-ratanya 1,2 km per jam. Nah, kita lihat dulu. Ternyata jaraknya itu dalam bentuk satuan meter dan kecepatannya kilometer. Kita samakan satuannya ya. Berarti kita ubah kecepatan. 1,2 km kita ubah menjadi meter per jam. Jadi 1,2 dikali 1000. Karena kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Kemudian kita kalikan. Kita bisa coret nolnya 1, komanya hilang. Jadi 12 dikali 100 sama dengan 1200 meter per jam. Kemudian kita masukkan ke rumus. T adalah rumusnya S bagi V. Kemudian 240 dibagi 1200. Coret nolnya, berarti 24 dibagi 120. Ini meter, sedangkan ini adalah meter per jam. Nah, coret ya, karena meter bagi meter habis. Sekarang 24 dibagi 120, ternyata tidak bisa. 24 dibagi 120. Tidak bisa, kita pinjamkan 0 sini, koma. 240 bagi 120 adalah ternyata 2. Berarti hasilnya 0,2 jam. Pertanyaannya katanya berapa menit? Berarti kita ubah 0,2 jam, kita ubah menjadi menit sama dengan 0,2 dikali 60. Sama dengan komanya hilang ya, karena ada 01. Berarti 2 dikali 6 sama dengan 12 menit. Soal nomor 6, jarak kota A ke kota B adalah 156 km. Bayu naik bus dari kota A pukul 6:15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pukul berapakah Bayu tiba di kota B? Diketahui jaraknya adalah S sama dengan 156 km. Kemudian angkat pukul 6:15. Kemudian kecepatan rata-ratanya atau V-nya sama dengan 60 km per jam. Pertanyaannya adalah tiba. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu T-nya. T S per V. S-nya 156 km, sedangkan V-nya adalah 60 km per jam. Kita bagikan 156 dibagi 60. Ternyata 60 dikali berapa yang mendekati 156? Berarti adalah 2. 2 dikali 60 sama dengan 120. Kurang 6 kurang 0, 6, 5 kurang 2, 3. Berarti 2 jam, sisanya 36 menit.
2 jam 36 menit. Nah, pertanyaannya pukul berapa Bayu tiba di kota B? Berarti kita tambahkan. Kita tambahkan tiba sama dengan waktu berangkat ditambah dengan lama perjalanan. Berarti 06.15 ditambah 236. Tambah 5 tambah 6 11, simpan 1. 1 tambah 1 2, tambah 3 5. 6 tambah 2 8. Jadi jawabannya adalah Bayu tiba di kota B pukul 8.50. Soal nomor 7, Paman Adi naik sepeda motor dari rumahnya menuju ke kebun binatang. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dinaikinya adalah 60 km per jam. Jika Paman Adi tiba dalam waktu 45 menit, berapa kilometer jarak dari rumah Paman Adi ke kebun binatang? Nah, nomor 7 yang diketahui adalah kecepatannya 60 km per jam. Kemudian waktunya adalah 45 menit. Yang ditanya adalah jarak atau S. S sama dengan V kali T. V-nya 60, T-nya 45 menit. Nah, ternyata ini harus kita ubah dulu ya, 45 menit ini berapa jam? Karena satuan kecepatannya adalah 60 km per jam. Berarti kita ubah dulu. 45 menit itu sama dengan 45 dibagi 60. Sama-sama dibagi berapa? Kita bagikan 15. 3/4 jam. Nah, jadi waktunya itu adalah 3/4 jam. Dikali 3/4 jam, 60 dikali 3, 180 dibagi 4, itu sama dengan, kita bagikan 180 dibagi 4, 18 dibagi 4, mendekati 4, 4 dikali 4, 16, 8 dikurang 6, 2, 20, 20 dibagi 4, 5. Jadi jawabannya adalah 45 km. Kemudian soal nomor 8. Nabila menempuh perjalanan dari rumahnya ke rumah nenek selama 21/4 jam. Jika Nabila naik mobil yang dikendarai ayah dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berapa kilometer jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek? Diketahui adalah waktunya T-nya itu 21/4 jam. Kita ubah dia jadi pecahan biasa ya, supaya nanti bisa dikalikan. 4 dikali 2, 8, ditambah 1, 9, 9/4 jam. Kemudian V-nya itu 60 km per jam. km per jam. Yang ditanya adalah jarak. Jadi jarak juga ya, ditanya S sama dengan V kali T. V-nya 60 km per jam, sedangkan waktunya 9/4 jam. Bisa di sini bagikan langsung ya, kita sederhanakan. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Di sini 15 dikali 9 sama dengan 135 km. Jadi jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek adalah 135 km. Soal nomor 9, jarak rumah Bibi Dewi ke kantor adalah 15 km. Bibi Dewi ke kantor menggunakan sepeda motor. Jika Bibi Dewi tidak ingin terlambat, ia harus tiba di kantor dalam waktu 20 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi? Nomor 9 diketahui adalah S-nya sama dengan atau jaraknya 15 km. Kemudian waktunya atau T-nya sama dengan 20 menit.
Yang ditanya kecepatan rata-rata atau V sama dengan S bagi T. S-nya 15 km, T-nya adalah 20 menit. Nah, 15 dibagi 20, bagikan ya, 15 dibagi 20. Tidak bisa kita tambahkan sini 0, ini 0, 150 dibagi 20 mendekati adalah 7. 7 dikali 20, 140. Kemudian tidak bisa 10 bagi 20, kita letakkan 0 lagi, tapi tidak usah lagi tambahkan koma atau 0 ya. 100 dibagi 20 adalah 5. Berarti 0,75 km per menit. Nah, yang ditanya adalah kecepatannya kilometer per jam. Berarti kita ubah 0,75 km per menit, kita ubah menjadi kilometer per jam. Kan kilometer per jam 0,75 jadikan kilometer tetap 0,75. Menit ke jam. Berarti kalau menit ke jam dibalik jadi 1/60 sama dengan 0,75 dikali 60. Kita kalikan 0,75 dikali 60. Kita simpan dulu nolnya ya. Kali 6. 5 dikali 6 30, simpan 3. 6 kali 7 42 ditambah 3 45, simpan 4. 6 dikali 0 0 tambah 4 4. Ditambahkan dari 0 ya kan, kali 60. Sekarang kita hitung komanya 1 2 1 2. Ternyata 0 di belakang koma tidak usah dipakai ya. Berarti hasilnya adalah 45 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi adalah 45 km per jam. Soal nomor 10, sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Bus tersebut berangkat pukul 9 dan menempuh jarak 175 km. Jika di tengah perjalanan bus sempat beristirahat selama 30 menit, pukul berapa bus tiba di kota B? Sekarang yang diketahui nomor 10 adalah V-nya atau kecepatannya 70 km per jam. Kemudian berangkat tadi pukul 9. Jaraknya S 175 km. Katanya di tengah jalan istirahatnya 30 menit. Berarti yang ditanya adalah tiba. Cari dulu T, waktunya S per V. S-nya adalah 175 km, V-nya 70. Kita bagikan 175 dibagi 70. 175 dibagi 70 mendekati 70 dikali 2. 2 dikali 70 140. 5, 7 dikali 4 3. Kemudian 35 dibagi 70 tidak bisa. Kita tambahkan 0. Letakkan sini koma. 350 dibagi 70 adalah 5. Berarti waktunya adalah 2,5 jam. Nah, kemudian yang ditanya adalah tiba. Berarti tibanya sama dengan lama perjalanan 2,5 jam ditambah istirahatnya berapa? Tadi 30 menit itu sama dengan 30 per 60 coret sama dengan 3 per 6
Kesederhanakan jadi 1/2. 1/2 jam atau 0,5 jam. Nah, berarti kita tambahkan 0,5 jam. 2,5 ditambah 0,5 adalah hasilnya 3 jam. Ditambah 09.00. Jadi jawabannya adalah 09.00 ditambah 3 jam. 9 tambah 3 12, 12. Jadi bus tiba di kota B pukul 12.00. Demikianlah pembahasan soal kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, selamat belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Shalom.